Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa wastahil qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahbabul kiram, assalamualaikum. Alhamdulillah, syukurillah, kita telah menyelesaikan suatu kewajiban kita menjelang kita nanti dimatikan oleh Allah sementara sampai subuh. Menjelang subuh kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan menerima apa yang sudah kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan bersama kita dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pengemban risalahnya di hari zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama saya mohon maaf bulan lalu ya, tanggal 24 saya nggak bisa memenuhi undangan karena mendadak tanggal 22 itu ipar saya di Kalimantan, di Pontianak meninggal, Pak. Jadi beliau bangun biasa, pagi-pagi biasa bangun. Bangunnya emang pagi, biasa bangun pagi. Kemudian pagi itu olahraga sedikit ya. Seperti biasanya itu menggerak-gerakan itu di luar, masuk ngobrol sama keluarganya. Tiba-tiba dadanya sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, habis. Ini itu kalau sudah datang waktunya seperti itu. Lah ini hari ini sebenarnya saya mau izin lagi tadi, tapi nggak enak sama Pak Haji ini. Karena apa? Ipar saya juga begitu, Pak. Ipar dari istri. Ya. Jadi dia dokter gigi, dia dosen di UI. Ya. Hari Kamis kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu itu dia ikut seminar di Bali. Ikut seminar di Bali. Hari Sabtu selesai, mau pulang, sudah di bandara, kemudian nunggu pesawat mau boarding, tiba-tiba muntah-muntah. Karena muntah-muntah kemudian dibawa ke rumah sakit, dokter langsung cerdas, yang dilihat itu otaknya. Ternyata ada pendarahan otak. Kemarin Pak, hari Sabtu kemarin di Bali, meninggal hari Senin kemarin, kemudian diurus baru dimakamkan tadi jam 7 pagi di Rawamangun. Ya, jadi itu deretannya Pak. Tadi saya mau izin cuman ya, waduh bagaimana itu, udahlah capek-capek berangkat aja, insyaallah. Mudah-mudahan semampunya kita, mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak saya mulakan, kita sedang diramaikan ya oleh cobaan dari Allah SWT. Ini yang aneh, kunci motor. Kuncinya bukan. Keliru. Dia di sana sholatnya katanya. Hah?
Di bawah corona. Baik, kita sekarang sudah di pertengahan minggu ketiga bulan Rajab ya. Bulan Rajab, bulan yang demikian sejarahnya luar biasa bagi umat Islam ya. Bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh dunia itu menyaksikan bulan Rajab ini bulan yang dilebihkan oleh Allah SWT, bahkan termasuk bulan haram, bulan yang tidak boleh di dalamnya itu ada penganiayaan diri, bahkan berperang pun nggak boleh, kecuali memang diperangi baru boleh. Nah, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang tanggalnya itu sama, cuman peristiwanya beda-beda. Ada 3 peristiwa. Yang pertama, tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, tanggal 27 bulan Rajab. Itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan di tanggal 27 bulan Rajab. Yang kedua, berakhirnya perang salib, perang antara orang Kristen dengan orang Islam yang berlangsung selama 300 tahun ya. Kemudian berhenti oleh pahlawan, oleh seorang ulama ya, Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, yang beliau itu sebelum berangkat sana itu membangkitkan umat Islam dengan membaca kitab-kitab berjanji ya. Jadi semangatnya dibangkitkan melalui kitab berjanji ya. Jadi kalau panjenengan senang membaca kitab itu harusnya semangat giro Islamnya tinggi, itu harusnya itu. Kalau biasa saja berarti nggak ngerti perjanjian yang dibaca itu. Nah, itu saat-saatnya Al-Ayyubi tanggal 27 bulan Rajab juga ya, menaklukkan orang Kristen yang sudah perang selama 300 tahun, mengambil Palestina, mengambil Masjidil Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini dua peristiwa sejarah bagi umat Islam yang sangat mengagungkan, menyenangkan, membahagiakan. Cuman ada satu peristiwa yang menyedihkan umat Islam, yaitu runtuhnya daulah Islam di Turki oleh siapa? Kemal Atatürk laknatullah, yang sekarang ini kalau kita berkunjung ke Turki, kalau kita itu umroh lewat Turki kemudian mengunjungi makamnya Kemal Atatürk, sampai sekarang baunya luar biasa. Sampai sekarang, coba sudah 96 tahun ya, 90 tahun sudah, tapi sampai sekarang baunya oleh Allah masih diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kita. Itu tanggal 27 bulan Rajab juga. Ini kalau dibahas satu-satu nanti ya. Nah, itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang Palestina itu sudah direbut, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini sebagaimana yang diceritakan Rasulullah SAW, pada akhirnya nanti sebelum kiamat terjadi, itu nanti terjadi perang antara Yahudi dengan kaum Muslim. Dan kaum Muslim itu nanti ada pemimpinnya. Itu nanti, masih jauh Pak, masih jauh. Jadi kalau corona kemudian kiamat sudah dekat itu enggak Pak, masih jauh ya, bukan, belum. Kalau ya sudah yakin sama apa yang disabdakan Rasulullah, jangan usah kepada media sosial itu macam-macam itu ya. Itu nanti akan terjadi perang antara Yahudi dan itu. Memang Yahudi dikuatkan oleh Allah sekarang di Palestina ya, Palestina dikuatkan mereka ya. Tapi pada saatnya nanti sesuatu akan terjadi, perang antara Yahudi dengan Islam. Dan nanti setiap orang Yahudi akan ngumpet ya, takut dibunuh orang Islam, ngumpet di batu-batu, di pepohonan. Tapi atas kehendak Allah, pohon dan batu waktu itu bisa bicara. Bisa bicara Pak ya.
ya, ngasih tahu kaum muslimin ini di belakang gue nih itu. Kalau yang di Serpong begitu ya, kalau di Arab lain lagi, kalau di Palestina lain lagi begitu ya. Ya omongannya begitu nanti. Assalamualaikum. Rasul tanggal 27 bulan Rajab ketika beliau sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril, Mikail, kemudian disuruh sholat 2 rakaat dibawa ke Ka'bah, sholat 2 rakaat. Kemudian kata Rasulullah, utitu bil buraq, aku didatangkan buraq, kata Rasulullah, wa huwa dabatun abyadun fauqa himar wa dunal, aku datangkan buraq yang tingginya di atas himar dan di bawah bagal. Bagal itu adalah kalau himar keledai ya, dikawini sama kuda maka akan lahir bagal. Bagal itu antara kuda dan keledai tingginya. Nah itu antara keledai dan itu tingginya segitu itu kata Rasulullah. Nah, maka Rasulullah singkat cerita di mi'rajkan, dibawa ke Yatrib sholat 2 rakaat, Gunung Tursina sholat 2 rakaat, kemudian dari Gunung Tursina baru ke Baitul Lahmi yang sekarang kita itu lebih ikutin mereka, Bethlehem ya, Bethlehem, Baitul Lahmi ya, tempat dilahirannya Nabi Isa alaihissalam ya. Baru dari situ kemudian Rasulullah langsung perjalanan ke Baitul Maqdis atas kehendak Allah. Semua nabi sudah menunggu di situ, dihidupkan oleh Allah. Kemudian Jibril memerintahkan untuk mereka sholat. Yang memimpin itu bukan Nabi Adam, tapi yang memimpin bukan Nabi Ibrahim, yang memimpin tapi Rasulullah SAW. Memimpin sholat mereka ada 25 nabi, diikuti malaikat. Kemudian kata Rasulullah, falamma faragtu fi Baitul Maqdis, ketika aku sudah selesai di Baitul Maqdis, utitu bil mihraj, aku disediakan mihraj ya. Yang sekarang pancatannya mihrab itu di Baitul Maqdis itu ada namanya Rock of the Dome. Ada batu yang di situ ada domnya, ada kubahnya. Itu rock itu, batu itu tempat pancatan dari mi'raj itu. Naik Rasulullah melalui itu. Utitu bil mi'raj lam arosyai'an qotun kana ahsana minhu, aku tidak pernah melihat benda yang indahnya seperti mi'raj itu. Enggak ada benda yang indahnya seperti mi'raj itu. Wa huwa yamutul maitu idza hadara, aina ini idza hadara, itulah yang nanti setiap orang ketika menemui sakaratul maut, mereka akan melihat mi'raj itu. Kita semua ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka kita akan melihat mi'raj itu. Semua orang, indahnya luar biasa, bagus sekali. Tuh. Maka panjenengan siapa yang nggak pengen lihat duluan, monggo ya. Saya nanti aja belakangan. Mi'rajnya indah sekali, itu membawa mata kita akan melihat, mengikuti ruh kita dibawa oleh malaikat maut lewat mi'raj itu. Makanya kalau orang meninggal matanya itu melihat ya, terbuka. Saya ketika adik ipar saya itu meninggal ya di Pantan Indah itu, kemudian di rumah sakit, saya lagi ngajar, saya tuh panggil ke rumah sakit, saya lihat dia sudah matanya sudah tidak kedip, nggak kedip. Nah itu sedang melihat mi'raj itu. Bahkan dia itu ketika awal-awal mau sakaratul maut, ada orang di kakinya ya, dia bilang, awas jangan ngaling-ngalingin. Jadi orang itu suruh minggir. Jadi ada orang di depan itu nungguin yang sakit itu, disuruh minggir sama
adik ipar saya. Itu benarnya haknya apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi ipar saya itu bilang jangan ngaling-ngalingin itu. Kemudian dia minggir, kemudian dia mulai matanya ngelihat gitu. Begitu saya datang, oh ini sudah sakaratul maut ini. Jadi ketika sakaratul maut, nanti orang semuanya ngelihat, matanya melihat, nyawanya dibawa melalui mi'raj itu. Melalui mi'raj itu dibawa. Makanya ketika les meninggal, kita yang masih hidup membantu menutup matanya. Jangan dibiarkan mata itu terbelalak. Siapa saja, baik orang muslim, mukmin maupun masih orang fasik, orang kafir, itu akan melihat itu semuanya. Rasul dibawa melalui mi'raj itu. Ada yang bilang mi'raj itu saking cepatnya, itu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya cepat sekali. Kecepatan cahaya kalau sekarang diukur oleh ahli fisika itu 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik kecepatan cahaya. Lah itu kalau Rasul dimi'rajkan, ya misalnya dari Mekah ya sampai kemudian sampai ke Palestina, dari Palestina baru berangkat ke atas itu misalnya jam 12 malam. Padahal jam 4 pagi Rasul sudah kumpul sama teman-temannya. Katakanlah 4 jam. 4 jam. 4 jam dijadikan detik, dikalikan kecepatan itu baru sampai di planet namanya Neptunus. Jadi belum melewati tata surya kalau dengan ilmu pengetahuan sekarang. Jadi kalau dengan ilmu pengetahuan belum sampai menembus, itu karena kehendak Allah. Ilmu kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Sebab kalau dihitung hanya sampai planet Neptunus, belum tembus dari langit yang pertama. Masih jauh gitu. Tapi karena kehendak Allah, Rasul bisa menembus di pintu pertama, langit pertama terbuka. Kemudian Rasul ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Keempat dengan Nabi Idris. Kelima dengan Nabi Harun. Keenam dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ketika ketemu itu pesan sama Rasulullah SAW, Muhammad, kamu tuh orang yang beruntung, kira-kira begitu bahasa Serpongnya itu ya. Saya dari dulu kepingin ketemu sama Allah. Saya dijanjikan ketemu di Gunung Tursina, tapi aku nggak ketemu. Tolong nanti kalau sudah ketemu sama Allah, jangan langsung turun ke bawah, mampir dulu ke sini, cerita dulu gitu. Benar, ketika sampai ke langit ke-7 ke nama Ibrahim, kemudian naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menyerahkan kamu sekarang Muhammad naik sendiri ke Arsy Allah Subhanahu wa taala. Sendiri Rasul. Kenapa? Karena Jibril mengatakan saya belum dapat izin, maka saya tubuhku nggak akan kuat. Kamu sekarang naik sendiri dengan mi'raj itu. Caranya sudah tahu kan, tinggal tombol pencetnya barangkali begitu gitu kan. Naik sendiri sana. Naik Rasulullah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketemu, apa yang diucapkan salamnya Rasulullah SAW, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Ucapan salam Rasul kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dapat keberkahan dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Tapi Rasul tidak kemudian, wah aku sudah dapat itu, enggak. Rasul kemudian menjawab lagi, bukan hanya untuk saya aja ya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin
orang-orang Serpong dapat juga ya Allah, jangan sampai cuma saya sendirian itu, terutama yang pada ngaji ini ya, amin itu ya. Turun Rasulullah telah mendapat perintah sholat. Perintahnya berapa? 50 kali dalam sehari. 50 kali Rasul turun 50 kali ya Muhammad, nggih 50 kali. Semuhun turun Rasulullah ketemu Nabi Musa. Apa Muhammad, saya diperintahkan sholat dengan umatku 50 kali sehari. Muhammad nggak kuat. Umat yang paling kuat itu umatku, yang kuat-kuat itu umatku. Kamu harus ingat, orang Batan Indah, orang Serpong itu payah-payah itu minta kurangi, minta keringanan. Naik lagi Rasul, minta keringanan, dikasih keringanan 5, jadi 45 kali. Turun lagi, Nabi Musa begitu lagi, Nabi Musa begitu lagi. Nggak kuat Muhammad, minta lagi keringanan, sampai bolak-balik 9 kali. Setiap kali menghadap dikatakan, kemudian dikurangi 5. Apa cerita ini kemudian ada yang membantah itu ya, yang pinter-pinter ini. Kalau saya nggak pinter jadi ya gitu aja lah udah itu ya. Ada yang membantah, masa Nabi Muhammad lebih bodoh daripada Nabi Musa, kok disuruh Musa bolak-balik mau gitu. Ya Allah, ini kok ada aja orang seperti itu ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah paling membenci orang-orang yang menjidal, orang yang membantah keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak usah kayak gitu lah. Keterangannya begitu udah keterangan itu. Apakah benar apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita meyakini Rasul itu Isra Mi'rajkan. Ya. Maka 5 kali dalam sehari. Apa perintahnya? Sholat 5 kali dalam sehari. Turun Rasulullah SAW. Begitu turun, kemudian ternyata Abu Jahal sudah ngumpul dengan kawan-kawannya. Apa kata Abu Jahal? Hei Muhammad, ada nggak cerita yang lebih aneh-aneh lagi dari kamu itu? Maka Rasulullah, ada, kumpulkan aja orang. Maka dikumpulkan orang, Rasul cerita tentang di Isra Mi'rajkannya. Ya, ini singkat aja cerita ini ya. Jadi Rasul kemudian cerita kepada orang-orang itu, diketawain sama Abu Jahal. Momen yang paling besar, momen yang paling bagus untuk menjelekan Rasulullah SAW, memfitnah Rasul. Bahwa Rasul difitnah, kata Abu Jahal, sesuatu yang tidak mungkin. Itu bukti bahwa Muhammad itu orang yang majnun, orang yang gila itu. Gila. Enggak mungkin ya. Dalam satu hari, dalam perjalanan ke Palestina aja berbulan-bulan waktu itu ya. Kok bisa sehari bolak-balik sampai naik langit lagi, cerita surga neraka lengkap itu. Nah, maka kemudian ini adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ orang yang sudah beriman, orang sudah Islam ya. Kemudian ada dengan provokasi Abu Jahal itu mulai ragu-ragu. Iya Abu Jahal, tak kira benar juga, masuk akal juga Abu Jahal itu. Ini logis juga Abu Jahal itu, enggak mungkin itu. Nah, mulailah orang ragu-ragu, maka sebagian keluar murtad dari Islam. Murtad dari mukmin, dari seorang yang beriman. Murtad sebagian. Nah, kemudian Abu Jahal tinggal satu lagi. Kalau Abu Bakar itu murtad, udah bubar ini Islam ini. Maka diketemuinya Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat itu cerita di Isra Mi'rajkan ini segala macam. Bagaimana pendapatmu? Di luar dugaan oleh Abu Jahal, Abu Bakar dia mengatakan, kalau ada cerita yang lebih aneh dari itu, saya percaya. Kalau yang menceritakan itu Muhammad, saya percaya.
karena dia itu adalah orang yang jujur. Saya percaya. Nah, sejak itu maka Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan cerita Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar masih diprovokasi lagi sama orang-orang, ya Abu Jahal, Abu Lahab, terus di tengah-tengah kerumunan orang, kemudian Abu Bakar dia bilang, fama tujibukum min dzalik, apa sih yang kalian herankan dari cerita ini? Kata Abu Bakar, qad nazzala alaina ayatul Quran minas sama ilal ad, sungguh telah turun ayat-ayat Allah dari langit ke bumi, filail au nahar, baik siang hari atau malam hari turun ayat itu, fi sa'atin, dalam waktu sekejap dari langit ke bumi. Wahada, kata Abu Bakar, ab'adu mimma tu'jibun, ini jauh lebih mengherankan daripada cerita hanya sekedar Muhammad bolak-balik di Isra Mi'raj kan. Turunnya ayat ini, kata Abu Bakar, jauh lebih mengherankan, jauh lebih menakjubkan daripada cerita Muhammad dinaik turunkan ke langit ke bumi. Itulah kemudian terpecah satu orang, sebagian orang mengikuti Abu Jahal, mengikuti kekafirannya, mereka yang sudah mukmin, yang sudah beriman, kemudian mengikuti Abu Jahal, murtad. Kemudian orang yang imannya tebal mengikuti Abu Bakar, menjadi lebih kuat lagi keimanannya. Nah, ini seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 2,5 tahun setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin di sana. Dan yang memegang pimpinan adalah orang-orang yang terseleksi itu, yang keimanannya tinggi. Makanya walaupun orang baru dari perbudakan, lepas dari perbudakan, kalau imanannya tinggi, menjadilah Madinah negara yang makmur, negara yang berani. Demikian itu cerita Rasulullah, seleksi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, dikatakan sana, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama dihitung di yaumul qiyamah adalah sholatnya. Sholatnya kita. Sholat kita. Sholatnya benar apa enggak? In sholuhat sholaha sairu amalihi. Kalau dia sholatnya benar, sholatnya bagus, seluruh amalannya bagus. Fa in fasadat, tapi kalau dia rusak sholatnya, fasada sairu amalihi, rusak semua amalan-amalannya. Dan Rasul bersabda, kata Rasulullah, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu tegak, Islam itu berdiri, Islam itu dirasakan oleh umat itu kalau tegak 5 perkara. Bunyal islamu ala khamsin. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadatnya itu konsekuensinya macam-macam nanti. Konsekuensinya orang bersyahadat nanti berakibat pada amalan-amalannya, berakibat pada perbuatannya. Syairu amalihi, kalau syahadatnya benar, nggak main-main. Orang bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, tapi sudah berani mengatakan agama apapun masuk surga. Ya. Ini syahadatnya kurang dikoreksi, ini kurang hati-hati, kurang hati-hati. Wa aqimis shalah,
dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Kalau sholatnya tegak, maka Islam dirasakan oleh seluruh umat. Rahmatan lil alamin. Orang yang sholat itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang asal-asalan sholat. Sholatnya asal-asalan. Siapa itu? Ya anak-anak itu. Anak-anak sholatnya asal-asalan. Mungkin kita juga asal-asalan juga gitu ya. Orang takbir ikut takbir, orang ruku ikut ruku, sujud ikut sujud gitu ya. Salam ikut salam. Selesai merasa diri sudah sholatnya sudah terapi, sudah sholat. Padahal itu asal-asalan. Ketika membaca Allahu Akbar enggak tahu apa yang diucapkan, pikirannya kemana, detak jantungnya kemana, apakah benar mengucapkan Allah itu Akbar, atau hanya menyelesaikan kalimat-kalimat sholat memang harus begitu. Sholat itu ya Allahu Akbar, kabir, walhamdulillah katsira dan seterusnya, yaitu diucapkan selesai terus sudah. Ini orang yang sholatnya asal-asalan. Yang kedua, tahsinu tartibu sholat. Orang yang mulai memperbaiki gerakan-gerakan sholat, ucapan sholat, tertibnya sholat. Nah, di sini kemudian terjadi berbagai macam perbedaan. Ya. Ada yang Allahu Akbar sampai ke telinga, satu mazhab. Ada lagi Allahu Akbar sampai ke sini. Ya. Ada lagi yang Allahu Akbar di sini. Ya. Ada yang Allahu Akbar begini. Ada yang Allahu Akbar ketemu pergelangan tangannya, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar lepas, enggak sedekap. Ada. Ya. Jadi kalau panjenengan di Mekah, di Madinah itu ketemu dengan orang semacam itu. Ini apa? Tahsinu tartibus shalah. Memperbaiki tertib sholat. Karena banyak madhab, kemudian apa? Suka terjadi bukan tasamuh. Kemudian kita saling menyalahkan kawan-kawannya, padahal mereka tuh punya pegangan sendiri. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Sebab ini adalah masih tartibus shalah, masih tahsinu tartibus shalah, belum aqimis shalah, belum. Ini kadang-kadang kan begitu ya. Kadang tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus sholawat sudah begini ya. Ada lagi yang asyhadu alla ilaha illallah, dah ya. Ada yang at-tahiyatul mubarak, dah begini ada ya. Ada lagi yang putar itu. Ini apa? Tartibus sholah, tasinu tartibus sholah, dan kita tidak perlu saling menyalahkan. Mereka sudah punya dalil, punya madhab. Tasamu. Lah yang diminta oleh Rasulullah SAW, ya, yang diminta untuk menegakkan Islam itu adalah aqimis sholah, menegakkan sholat. Siapa mereka? Yaitu orang yang ketika dari rumah mau sholat ke masjid merasa dirinya masih orang yang kotor. Berangkat ke masjid bukan dengan kesombongan, saya sholatnya paling bagus, bukan, tapi paling kotor. Dia mari mau membersihkan, hadas dibersihkan, menghadap Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Hatinya, pikirannya itu Allah itu betul-betul akbar. Bukan hanya sekedar bacaan, tapi itu adalah ucapan ikrar. Jadi sholat itu isinya apa? Yang pertama ikrar, pernyataan. Yang kedua sumpah. Yang ketiga permohonan. Sholat itu Allahu Akbar, pernyataan, ikrar,
Allah itu akbar, tidak ada yang lebih akbar dari Allah. Ada yang langsung berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama bata baina masyriqi wal maghrib. Langsung berdoa. Kalau Imam Syafi'i kalau mau berdoa, puji dulu Allah, bersolawat dulu kepada Nabi. Itu adatnya, kebaikannya begitu. Apa namanya itu, akhlaknya begitu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar, yang paling besar, sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan aku memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kemudian sumpah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku bersumpah ya Allah, aku hadapkan mukaku, maaf, mukaku ya, wajhiya lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit dan bumi ya. Ini apa? Sumpah. Hanifah muslimah wa ana minal musyrikin. Aku tidak akan musyrik ya Allah. Enggak musyrik. Aku ini nyembahmu, tidak musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ngomong kayak gini, ini ngomong beneran apa ngomong asal selesai sholat itu ya. Ini sumpah loh. Sumpah, enggak main-main ucapan ini. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orang sholatnya benar, maka ucapan ini akan diingat. Menakutkan ucapan ini. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalik umirtu wa ana minal muslimin. Ini ucapan sholat. Ucapan itu kalau kita menegakkan sholat, merinding Pak, merinding. Kemudian singkat ini, ketika kita sholat ada satu kewajiban yang kalau kita tidak mengucapkan itu batal sholatnya, nggak ada sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau tidak dibaca Al-Fatihah. Tidak usah saya uraikan. Ada satu permintaan di dalam sholat itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus tunjukin aku ya Allah. Ketika imam mengucapkan itu, di sini kita itu kalau kita menegakkan sholat, di sini bergetar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan yang lurus yang engkau ridhoi, yang berikan nikmat kepada mereka, siratal ladzina an'amta alaihim, yang berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kamu murkai. Siapa itu? Orang Yahudi yang membunuh Nabi seenaknya, dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang dhalin, yang sesat. Siapa itu? Orang-orang Nasrani. Kita sholat, kita minta itu, minta sendiri itu, tapi kelakuannya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Rusak nggak sholatnya itu ya. Kalau sholatnya bagus, semua perbuatannya bagus. Sholatnya rusak, perbuatannya rusak. Allah sudah menjawab, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Allah menjawab, dzalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Ini loh Quran. Aku tunjuki dengan Al-Quran. Apa itu Quran? Ya aku nerima. Apa sih ini? Syariat. Wah, kalau syariat nggak cocok ya. Syariat mah nggak cocok Pak. Ini kalau mau minta ihdinas siratal mustaqim, dijawab oleh Allah, dzalikal kitab la raiba fih.
tapi nggak mau, sholatnya rusak. Jadi sholat itu nggak main-main. Sholat itu bukan main-main sekedar menyelesaikan ucapan-ucapan di masjid, pulang merasa sudah sholat. Yang sholatnya nggak kayak saya itu salah. Itu bukan itu. Ini dipakai apa enggak? 30 juz bersama keterangannya dalam hadis Rasulullah SAW. Ini adalah hasil Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yang di situ perintahnya itu tidak melalui malaikat Jibril, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha sampai ke Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, yaitu sholat. Ini kalau diuraikan panjang ini ya, saya kira ini masih ada waktu, barangkali ada yang menambahi atau barangkali ucapan saya keliru, mohon diluruskan, silakan, monggo. Jadi sekali lagi, nanti kalau ada yang mau tanya silahkan langsung aja ya. Jadi sekali lagi, ucapan sholat itu bukan ucapan main-main. Coba panjenengan minta, ada orang minta, ya, Pak Haji tolong saya lagi kesusahan, dibantu Pak Haji itu. Berapa? Ada, ya saya butuhlah 1 juta. Dikasih 1 juta, bahkan lebih dikasih 1 juta, bahkan lebih. Begitu diterima dibuang di hadapan orang yang memberi itu. Kira-kira orang itu kurang ajar apa enggak itu? Panjenengan minta ini pada Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Dikasih enggak mau, enggak cocok. Nah, ini yang semacam ini sholatnya belum aqimis sholah, tapi masih main-main, masih sholatnya itu hanya sekedar menyelesaikan waktu-waktu sholat. Sayang. Nah, ini perintah yang demikian agung oleh Allah SWT, yang tidak semua nabi diberikan ketemu dengan Allah SWT. Walaupun nabi sendiri nggak ketemu ya, jangan dikira nabi itu ketemu dengan Allah, melihat rupanya enggak. Sebab ketika nabi turun ditanya oleh siapa namanya, dikatakan di sana itu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bertanya, karena Abu Dzar itu orangnya memang kritis gitu ya. Dia tanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu lihat enggak Rabbmu Allah itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faqol nuron ata ra'aituhu, di depanku itu nur, cahaya, aku nggak bisa melihatnya, nggak bisa melihat Allah. Yang aku lihat, yang aku dengar hanya perintahnya. Ini saya kira ini sebagai kajian pada malam hari ini, yang belum sampai ke kitabnya ini Pak. Sudah habis untuk Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, dan sholat kita jadilah sholat yang benar, sebab sholat itu nanti menjadi hisab yang pertama. Dan kalau kita sholatnya benar, maka semua perbuatannya benar. Kalau sholatnya keliru, semuanya keliru. Dan kalau keliru, amalannya keliru, maka itu nanti timbangannya menjadi ringan. Mungkin jomplang begitu, langsung mencolot, jebur gitu ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.